أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah menyuruh kita untuk bertakwa. Kemudian masing-masing diri memikirkan, memperhatikan bagaimana keadaan masa depannya, baik di dunia atau di alam kubur, apalagi di akhirat nanti. Kenapa masing-masing diri? Karena terakhir nanti di akhirat kita nafsi-nafsi menghadap Allah sendiri-sendiri. Di hari itu anak dan harta tidak bisa lagi dibanggakan, kecuali yang hari itu menghadap Allah dengan membawa hati yang penuh dengan takwa, atau dalam Al-Quran disebut dengan qalbun salim. Saudaraku seiman rahimakumullah, bagi kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah sisa umur hidup di dunia ini, Allah masih sayang. Terutama bagi kita yang pernah melakukan maksiat, tidak dicabut nyawa ketika melakukannya. Dan memang kebanyakan orang yang bikin maksiat itu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Karena Allah sedang menanti, mengharapkan, seolah-olah Allah mengharapkan supaya dia bertobat. Tapi sebenarnya besok di akhirat tidak ada lagi alasan. Jadi ketika seseorang umur dipanjangkan Allah sedangkan dia bikin maksiat, itu Allah supaya besok di mahsyar tidak ada alasan lagi. Jadi orang yang dipanjangkan umur itu dua. Pertama, karena dia masih dibutuhkan untuk kebaikan di muka bumi. Yang kedua, memberi kesempatan untuk bertobat. Karena itu mari gunakan sisa umur yang sedikit di dunia ini, yang kita nggak tahu tinggal seberapa lagi, untuk menghapus dosa-dosa kita dan memperbanyak amal soleh. Karena perjalanan masih jauh. Perjalanan jauh sekali. Pemeriksaan ketat. Kita baru berada pada terminal ketiga, yaitu dunia. Ada dua terminal lagi yang akan kita lalui sebelum sampai ke tempat terakhir. Apa neraka atau surga? Ada terminal kubur namanya. Jadi setiap pergantian tahun berarti kita sudah dekat terminal itu. Kemudian nanti dari sana kita digiring oleh malaikat ke terminal yang namanya mahsyar. Dari sanalah akan ditentukan apakah kita ke neraka atau ke surga. Nah, senangkah, bahagiakah kita di terminal yang dua itu? Ketentuannya sekarang, yang waktu sedikit ini. Karena itu mari kita mantapkan ketakwaan. Karena dengan takwa itulah insya Allah kita akan bisa bahagia sejahtera di dunia, di barzah dan di akhirat. Alhamdulillah, negara kita telah menetapkan tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia jadi insan yang beriman dan bertakwa. Ya pantas, karena mayoritas kita beragama Islam. Cuma jarang kita dengar pemimpin-pemimpin kita itu mengevaluasi ketakwaan itu.
Jarang. Ya, karena itu nanti kalau ada anak kita yang bersentuhan dengan ketakwaan mendapat juara dunia, itu tidak begitu diperhatikan. Tapi kalau ada yang bertentangan dengan ketakwaan, itu diperhatikan. Ya, umpamanya lomba nyanyi nomor 1 internasional, itu dapat hadiah tuh kadang dari presiden 1 M, M. Tapi kalau dia juara MTQ di Iran dari anak-anak, itu tidak dapat hadiah tuh dari presiden. Padahal tujuan pendidikan kita membentuk manusia yang bertakwa. Nah, inilah keadaan kita. Padahal kalau kita bertakwa, Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran ada beberapa keberuntungan. Orang bertakwa itu beruntung, kata Allah. Muflihun, mafaza. Ini Allah yang bilang. Apa keuntungannya? Pertama, orang bertakwa punya petunjuk pedoman yang mulia dan terjamin, yaitu Al-Quran. La raiba fih. Dijamin. Tidak akan pernah berubah sampai kiamat. Tidak ada yang sanggup merubah. Siapa yang mengamalkannya pasti mulia. Siapa saja. Dari kelas manapun dia, strata kehidupannya, kalau dia amalkan Al-Quran, pasti dia mulia. Kalau Al-Quran dijadikannya petunjuk, pasti dia mulia. Itu jaminan Allah. Kedua, orang bertakwa punya SDM berkualitas. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, kata Allah. Artinya orang bertakwa SDM-nya berkualitas. Bagaimana? Dia beriman dan berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dia berzikir dan berfikir, disebut ulul albab. Ketiga, orang yang bertakwa dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Dicintai orang kaya saja kita bangga. Ini dicintai oleh pemilik alam semesta. Subhanallah. Orang bertakwa, Allah pasti berpihak kepada dia. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Orang bertakwa kalau menghadapi masalah pasti dikasih Allah solusi, dan solusinya itu bagus, terpuji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa diberi rezeki oleh Allah yang tidak terduga. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezekinya tidak terduga, kemudian berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ayat. Orang bertakwa diberi surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga di dunia, baiti jannati. Kata manusia yang mencontohkan bahwa dia dengan bekal takwa, dia yang paling bertakwa, dia bilang aku paling bertakwa di antara kalian. Maka dia bilang rumahku surgaku. Kemudian dia dirikan masyarakat madani hanya dalam tempo 23 tahun. Tidak pandai baca tulis, hidup numpang-numpang, tapi dia dengan Al-Quran sebagai petunjuknya, maka dia bisa merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Apalagi lakunya kita. Masya Allah. Saudaraku seiman rahimakumullah, maka di awal tahun ini mari kita letakkan program kami harus bertakwa. Kenapa? Karena dengan bertakwalah kami akan jaya. Dan yang berjanji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan khayal, sudah dibuktikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Dan sudah ditulis oleh para ilmuwan hari ini. Bukan hanya beragama Islam, tapi juga yang kafir pun menulis bahwa Muhammad adalah berhasil, hebat. Beliau tidak pernah belajar ke Yunani. Beliau hanya
mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Saudaraku seiman, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai janji Allah tadi? Pertama, allazina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Karena itu mari kita betul-betul serius mempelajari iman. Iman yang bagaimana yang membuat kita bisa maju, yang bisa membuat masyarakat madani. Iman yang dinamis dan produktif. Iman Rasulullah dan sahabatnya dinamis, produktif. Setiap saat menghasilkan pahala. Dengan step-stepnya dia menuju kemajuan. Tapi iman hari ini yang KTP-nya Islam statis. Contoh, kita disuruh beriman kepada malaikat. Mana yang bisa kita jadikan keimanan kepada malaikat untuk kemajuan? Yang mengamalkan kenapa orang lain? Kenapa Allah bikin malaikat? Apa Allah tidak bisa? Bisa semua. Tapi Allah ngajar kita. Karena kita ini diciptakan Allah sebagai manusia, sebagai makhluk anas. Kita dipanggil insan, kita dipanggil basar, kita dipanggil nas, kita dipanggil Bani Adam oleh Allah. Kalau anas berarti kalian makhluk sosial. Maksudnya kalian tidak bisa mendapatkan sesuatu atau mendapatkan kemajuan yang pesat tanpa berjamaah, tanpa berorganisasi. Nggak bisa. Maka disebut al-jamaah rahmah. Kalau kalian berjamaah pasti kalian dapat rahmat. Tapi kalau kalian bercerai-berai, azab. Maka Allah ciptakan malaikat. Contoh nih. Aku bikin sebuah organisasi malaikat. Kemudian di dalamnya ada tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Hebat kan? Malaikat maut ahli di bidangnya, Mikail ahli di bidangnya, Rakib Atid ahli di bidangnya. Semua yang diperlukan manusia ada pada malaikat contohnya. Tiru itu. Jangan ditempatkan orang yang tidak ahli untuk melakukan sesuatu, hancur. Idza usnidal amru ila ghairi ahli pantaziris sa'ah. Jangan karena dia keluarga kita, kawan dekat kita, diletakkan di situ, hancur. Nabi bilang, kalau kalian berikan suatu urusan kepada yang tidak ahlinya, tunggu kehancuran. Ini yang dialami umat Islam hari ini. Makanya tidak maju-maju umat Islam. Sedangkan Allah sudah bikin contoh malaikat. Nih, malaikat. Ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian koordinasi. Tidak ada yang silap. Mikail, ini si A sudah habis rezekinya, malaikat maut otomatis cabut nyawanya. Tidak pernah telat. Rakib Atid tutup bukunya, tidak pernah catat lagi. Berapa kita di Indonesia ini? Karena data keliru, maka keliru kehidupan kita. Koordinasi tidak mantap, maka keliru kita. Subhanallah, banyak lagi. Laporan 2 kali sehari, subuh dan asar. Langsung masuk database di sana. Kitabun Mubin, Lauh Mahfuz, banyak lamanya. Berdasarkan ilmu, bukan sekedar data dimasukkan, terpelihara, nggak ada yang bisa menembusnya. Bagaimanapun hoker nggak bisa. Begitu. Jadi bekerja berdasarkan data. Bukan mikir-mikir saja, begini bikin. Enggak. Itu malaikat. Subhanallah. Siapa yang menerapkan hari ini? Orang kafir. Maka maju dia. Bekerja berdasarkan ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana, kata malaikat. Kami tidak berbuat ya Allah kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Jangan tebak-tebak saja. Dasar ilmu berbuat. Maka Islam menyuruh berilmu kalian dulu sebelum berbuat. Tidak ada perintah salat, zakat, haji dan lain sebagainya kecuali iqra, berilmu kalian dulu. Subhanallah. Saudaraku seiman rahimakumullah. Islam hebat sekali. Karena itu janganlah kita nanti dan anak cucu kita ibarat lagu Minang. Ya. Apa itu? Kita punya kelapa condong. Batang di kita, buah diambil orang. Musabaqah tilawatil Quran. Hafal Quran 30 juz. Tapi tidak bisa menguasai dunia. Politik dikuasai orang, ekonomi dikuasai orang. Kenapa? Karena yang menerapkan isi Al-Quran orang, kita hanya sekedar menghafal.
Kita sekedar musabaqah mempertandingkan. Bukan itu yang diharapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang diharapkan oleh Allah dan Muhammad adalah praktekkan, amalkan Al-Quran di muka bumi. Atau dengan bahasa lain Syafi'i Ma'rif atau pakar lain mengatakan membumikan Al-Quran. Jangan dilangitkan lagi. Kemudian jangan dibacakan lagi Al-Quran kepada orang mati. Kepada orang hiduplah bacakan pedoman ini. Kepada orang mati tidak perlu dibacakan lagi. Tapi kita ketika lewat untuk orang mati kita bacakan Quran. Untuk orang hidup kita kadang tidak bacakan Al-Quran. Mudah-mudahan. Yang kedua adalah dirikan sholat. Bagaimana sholat ini nampak dalam berpolitik. Bagaimana sholat ini nampak dalam berekonomi. Bagaimana sholat ini nampak dalam pendidikan. Bagaimana sholat ini nampak dalam sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Allah tidak butuh sholat kita. Belum ada satupun makhluk Allah telah mulia. Tidak pun manusia sholat, Allah tetap akan dipuji. Lebih banyak lidah malaikat memuji Allah daripada kita. Lebih banyak daun tumbuh-tumbuhan itu memuji Allah daripada kita. Jadi sebenarnya sholat adalah untuk kita. Yang ketiga, impak. Lebih dasar lagi. Hablum minan nas. Disuruh kita berimpak. Bukan menyuruh. Kalian terima impak. Tidak. Kalian terima zakat. Bukan itu kata Allah. Berzakat kalian. Maka Umar bin Abdul Aziz, cucu Umar bin Khattab, ketika beliau jadi khalifah, tidak ada satupun umat Islam yang menerima zakat. Semua berzakat. Kenapa? Karena beliau menerapkan Al-Quran dalam kehidupan. Ketiga, beriman kepada Al-Quran. Keempat, yakin akan adanya hari akhirat. Keyakinan kepada hari akhirat, Allah ingin mengatakan, hai umat Islam, selalulah kalian berpandangan jauh ke depan. Jangan berpandangan jangka pendek. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangka panjang itu lebih baik daripada jangka pendek. Subhanallah. Jadi umat Islam itu selalu punya pandangan jauh ke depan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Muhammad Iqbal, seorang penyair intelektual muslim, pernah mengatakan, hidup adalah gerak. Hukum gerak adalah mencipta. Di jalan ini tak ada tempat berhenti. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, mereka yang di depan. Yang menunggu sejenak sekalipun pasti tergilas. Beliau sudah katakan dunia ini jalan. Kita setiap saat terus tak pernah berhenti. Karena itu tidak ada sikap untuk bermain-main di sini. Ini tempat kompetisi, tempat musabaqah. Kalau si kafir bergerak, berbuat, dia maju, kita akan tergilas. Nabi dan sahabatnya bergerak, mencipta terus, maka dia jadi unggul. Mudah-mudahan kita dan generasi berikutnya nanti akan bisa membuktikan kembali bahwa kita adalah khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Kalian adalah umat yang hebat yang ada di tengah-tengah umat manusia. Surat Ali Imran ayat 110.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamid